Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Anugrah Wahyu Ningtyas dengan NIM 2232090059. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mengenai hakikat ekonomi dan bisnis. Agenda pembahasan materi yang pertama pengertian hakikat ekonomi, kedua pengertian etika dan sistem ekonomi, ketiga bisnis, 4-5 dimensi bisnis, kelima pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder. Pengertian hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia, yaitu pengelolaan rumah, yang berarti cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangganya. Dari sini berkembang disiplin ilmu ekonomi yang dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi dasar yang masih dipegang hingga saat ini, yaitu adanya kebutuhan net manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi berkepentingan dalam mengembangkan konsep, teori, hukum, sistem, dan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur institusi, seperangkat hukum, pemerintahan negara, rakyat, dan unsur lainnya yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Dua paham sistem ekonomi ekstrim yang berkembang yaitu ekonomi kapitalis, yaitu adanya kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, dan mengusahakan kekayaan secara individu. Ada dua ciri pokok dari ekstrim ekonomi kapitalis, yaitu kepemilikan dan dukungan ekonomi pasar bebas. B. Ekonomi komunis. Setiap individu dilarang menguasai modal dan alat-alat produksi. Alat-alat produksi dan modal harus dikuasai masyarakat melalui negara sehingga tidak ada lagi eksploitasi oleh sekelompok masyarakat terhadap masyarakat mayoritas yaitu kaum buruh. Etika dan sistem ekonomi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada etika dan sistem ekonomi komunis. Tujuan sistem ekonomi komunis adalah untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia, majikan, pemilik modal terhadap manusia lainnya yaitu kaum buruh. Yang kedua, etika dan sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, tujuan manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi atau fisik semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Yang ketiga, etika dan sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi Pancasila mencoba memadukan hal-hal positif yang ada pada kedua sistem ekonomi, komunis dan kapitalis. Sistem ekonomi Pancasila merupakan fondasi yang paling baik dan paling sesuai untuk membangun hakikat manusia seutuhnya. Selanjutnya, pengertian bisnis. Bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan dan menyediakan barang dan jasa, tetapi juga merupakan kegiatan mendistribusikan barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Menurut Tony Keraf, mengungkapkan dua pandangan tentang bisnis, yaitu A. Pandangan praktis realistis. Melihat tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan bagi pelaku bisnis, sedangkan aktivitas memproduksi dan mendistribusikan barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. B. Pandangan idealis adalah suatu pandangan di mana tujuan bisnis dan terutama adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis. Selanjutnya ada 5 dimensi. Yang pertama, dimensi ekonomi, yaitu harta adalah sumber daya ekonomis yang masih mempunyai manfaat untuk menciptakan penjualan pada periode mendatang. Faktor-faktor produksi dari sudut ekonomi terdiri atas tanah, tenaga kerja, modal, wirausahawan. Masing-masing pemilik faktor produksi ini memperoleh pendapatan atas kepemilikannya pada faktor produksi. 2. Dimensi etis. Bisnis dari dimensi etis meliputi kegiatan bisnis adalah kegiatan produktif, artinya kegiatan menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk kebutuhan seluruh umat manusia. Kedua, dilihat dari pihak yang memperoleh manfaat dari keuntungan bisnis
dan tindakan bisnis dalam merealisasikan keuntungan. Isu etika muncul untuk memberikan penilaian atas dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat dan alam lingkungan alam. Ketiga, dimensi hukum. De George membedakan dua macam pandangan tentang status perusahaan, yaitu legal creator dan legal recognition. Dari sudut pandang legal creator, perusahaan menciptakan secara legal oleh negara sehingga perusahaan adalah badan hukum. Pada sudut pandang legal recognition, perusahaan bukan diciptakan atau didirikan oleh negara, melainkan oleh orang atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, dimensi sosial. Di dalam organisasi perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur orang dan jaringan yang saling berhubung, saling berinteraksi dan saling bergantung dan saling berkepentingan. Dimensi spiritual. Dalam agama Islam dijumpai suatu ajaran bahwa menjalankan kegiatan bisnis itu merupakan bagian dari ibadah, asalkan kegiatan bisnis diatur berdasarkan wahyu yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul.